Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaumu ramadhan mu'allaqun bainas sama'i wal ard illa bi zakatil fitri. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-15, yaitu pahalanya sama dengan pahalanya Nabi Ayub alaihissalam, dan hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang terkaya pada zaman itu. Itu Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub dia dikaruniai putra-putrinya 12. Kalau kita bicara banyak amat, kan gitu ya? Ya, banyak ya? Ya. Zaman dulu Pak, anak 12 itu tanah 500 mah kebagian Pak. Ya enggak? Rumah udah rumah sendiri. Sekarang punya anak 2 masih ngontrak. Bener nggak? Itu bedanya. Dan dulu nggak ada Pak. Teringat dengan orang tua itu sekolah SD nggak tamat Pak. Ya, tuh. Papa saya anaknya 13 Pak. Iya. Alhamdulillah. Ya kebagian lah. Ya, itu anak 13. Itu zaman dulu. Kita ngomong zaman dulu Pak. Ya. Nah ini putra-putri Nabi Ayub itu 12 Pak. Dan Nabi Ayub itu terkaya pada zaman itu. Dan Nabi Ayub masih keturunan Nabi Daud. Nabi Daud masih keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah Nabi Daud saking kayanya Pak, ya saking kayanya itu setiap malam Jumat, ini cerita aja deh ya, cerita aja ini. Setiap malam Jumat dia motong kambing 100 ekor dan 10 onta. Untuk apa? Untuk dihadiahkan kepada seluruh jamaah. Tuh, saking kayanya. Ya. Dan di istana Nabi Ayub, pekerjanya itu anaknya dikerjakan di istana semua. Tapi Nabi Ayub segitu kaya dan dermawannya, tapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau cerita panjang ini, lebih dari 7 menit. Ya. Nah, Nabi Ayub, saking kayanya Pak, sehingga iblis ya terharu ya dengan kekayaan Nabi Ayub, kemudian kedermawannya Nabi Ayub. Akhirnya iblis iri Pak dengan kekayaannya, dengan kekayaan yang dermawan. Boleh kita Pak
Kita iri kepada orang kaya, tapi irinya bukan kekayaannya, kedermawannya. Itu. Wah, iri amat ini kata sama Mas Irfan, umpama sama almarhum Pak Haji api ngebangun ini masjid. Kita iri boleh tuh. Iri dengan kedermawannya, bukan kita iri, itu banyak banget katanya hartanya. Kok boleh nuyul? Itu iri namanya. Ya. Jadi yang boleh diirin itu Pak, yang pertama orang yang hafal Quran. Itu boleh kita iriin. Yang kedua orang kaya yang dermawan. Boleh kita iriin. Kapan kita seperti dia? Nah, ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini Nabi Ayub ya, akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelantaraan iblis. Nabi Ayub yang begitu gagah perkasa ya, akhirnya Pak ditiup dari embun-embunnya oleh iblis. Akhirnya Nabi Ayub sakit Pak, sakit luar biasa. Sebelum Nabi Ayub sakit itu istananya Pak, yang di dalamnya anaknya semua 12 itu digoyang-goyang oleh iblis tadi, roboh tuh istana. Akhirnya meninggal semua anaknya. Kalau kira-kira di mana Pak? Anak 12 sekaligus meninggal. Bagaimana tuh perasaan kita? Nabi Ayub apa jawabnya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman begitu, tapi Nabi Ayub terus ibadah. Itu kan anak titipan Allah. Nah, Allah punya mau, ya silahkan. Saya hanya dititipin ya. Orang dititip itu kan nggak pernah marah Pak. Walaupun mobilnya banyak, akhirnya mobilnya keluar semua, dia diam aja. Artinya nggak pusing gitu ya. Sama Nabi Ayub. Ya, sampai-sampai hartanya habis Pak. Sampai-sampai Nabi Ayub ya, itu dia punya penyakit, badannya hangus semua Pak. Hangus semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selama berapa? 7 tahun. Tapi Nabi Ayub tetap ibadah. Nabi Ayub tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ibadahnya? Ketika Nabi Ayub mau ibadah, mau sholat, itu belatungnya ditaruh dulu Pak. Ditaruhin dulu tuh belatungnya. Belatungnya ditaruhin dulu. Nah, setelah sholat dimasukin lagi. Enggak dimatiin. Ada belatung yang mau makan hatinya dan matanya. Nah, begitu itu belatung mau makan hatinya, diambil oleh Nabi Ayub, dibuang. Dibuang kemana? Ke laut. Yang jadi lintah Pak. Nah, itu lintah itu adalah belatungnya Nabi Ayub. Sekali nyedot darah Pak, habis itu. Ya kan, darah habis itu. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua, yang mau makan matanya Nabi Ayub juga diambil sama Nabi Ayub, dibuang ke daratan. Itu yang jadi yang berbisa itu Pak. Itu juga termasuk itu belatungnya Nabi Ayub. Alasannya kenapa yang diambil dua, dari hati dan mata? Alasannya yang pertama, kalau hati itu dimakan, kata Nabi Ayub, ya belatung, saya mohon maaf, aku buang. Kenapa? Kalau hati saya dimakan, kata Nabi Ayub, saya tidak bisa zikir kepada Allah. Nah itu Pak, alasannya. Nah kalau hatinya dimakan kan habis, mati. Seperti itu. Yang kedua mata. Mata kenapa diambil? Kalau mata diambil, saya kalau kemana-mana, saya tidak bisa memikirkan ciptaan Allah. Itu alasannya dibuang. Yang lain masih silahkan dimakan semua, kecuali hati dan mata. Dipersilahkan. Tapi Nabi Ayub tetap. Sampai Nabi Ayub diusir Pak di kampung. Kenapa? Karena badannya bau. Namanya bangkai hidup. Diusir dia Pak, ya, ke kampung lain. Akhirnya singkat cerita, Nabi Ayub sampai 7 tahun Pak. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah cukuplah aku diberi cobaan olehmu, sekarang aku sembuhkanlah. Akhirnya Nabi Ayub disuruh datang ke pinggir gunung, ada di situ yang namanya, kalau sekarang mungkin 7 sumur Pak. Nabi Ayub tuh minum 7 sumur, ya,
Dia ada di pinggir gunung. Akhirnya Nabi Ayub sembuh kembali. Sembuh kembali Pak Nabi Ayub. Ya. Intinya apa? Jadi bagaimanapun kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan ketika kita sholat, ya, kalau berdiri kan sehat Pak. Kalau sakit sambil duduk juga masih sakit tambah parah sambil berbaring, tuh kan? Sudah bisa tidak berbaring. Isarah di dalam hati, itu intinya. Jadi walaupun kita diberi cobaan oleh Allah, tetap bagaimanapun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum di bulan Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan kita selalu dikuatkan iman dan Islam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada bulan ini adalah panen daripada panen pahala. Ya mudah-mudahan kita la haula wala quwata illa billahil alil adin, tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat aja ya, mana yang beriman, mana yang tidak. Tadi musola kan awalnya penuh tuh, entah kemana. Nah itu dicoba sama Allah Subhanahu wa taala. Kuatkah kita sampai akhir Ramadan, kan begitu. Nah itulah tandain orang yang beriman. Makanya iman kita itu adalah yazid wa yanqus. Kadang-kadang naik dan kadang-kadang turun. Itulah imannya manusia. Kalau imannya stabil, iman siapa? Iman para malaikat. Kalau imannya naik terus, iman siapa? Iman para nabi dan rasul. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.